Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang berbahagia, bertemu kembali bersama dengan saya di acara Diskusi Suta. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang suta-suta. Dan di kesempatan kali ini saya akan mengambil salah satu suta yang terdapat di Tika Nipata Pali Anguttara Nikaya. Suta ini sangat penting bagi kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, karena di sini ada 3 hal atau 3 anjuran yang sangat dipuji atau dianjurkan oleh para bijaksanawan. Sutanya bernama Pandita Suta. Pandita artinya adalah orang yang bijaksana atau mereka yang mengetahui esensi dari kebenaran. Itu bisa jadi orang yang sudah tercerahkan atau bisa jadi orang yang paling tidak memahami mana yang baik dan mana yang tidak baik, sehingga orang tersebut bisa mengarahkan orang lain untuk menjadi baik. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berlatih menerjemahkan suta dan juga mengetahui isi dari Pandita Suta. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi, oleh sebab itu mari kita simak bersama-sama. Pandita Suta. Pandita artinya adalah orang yang bijaksana. Suta, khotbah. Jadi Pandita Suta artinya adalah khotbah tentang orang yang bijaksana, atau kalau di sini lebih merujuk pada khotbah tentang apa yang dianjurkan oleh mereka yang bijaksana. Tinimani bhikkhave pandita panyatani sappurissa panyatani. Tinimani bhikkhave. Oh para biku, ada 3 hal pandita panyatani yang dianjurkan atau yang dinyatakan oleh mereka yang bijaksana. Sappurissa panyatani, yang dianjurkan atau yang dinyatakan oleh mereka yang baik. Sappurissa di sini bisa mengacu pada orang yang telah mencapai kesucian. Maka dikatakan di Ratana Sutta bahwa Sappurissa adalah orang yang memahami 4 kebenaran mulia. Tapi di sini bisa kita terjemahkan sebagai orang yang baik, yang mengetahui esensi dari kebenaran itu sendiri. Kata maniti ini, apakah yang 3 itu? Danang bhikkhave pandita panyatang sappurissa panyatang. Oh para biku, dana atau memberi dianjurkan oleh mereka yang bijaksana dan juga dinyatakan oleh mereka yang baik. Pabbaja bhikkhave pandita panyata sappurissa panyata. Oh para biku, meninggalkan keduniawian atau pabbaja juga dianjurkan oleh mereka yang bijaksana dan juga mereka yang baik. Mata pitunang bhikkhave upattanang pandita panyatang sappurissa panyatang. Oh para biku, mata pitunang upattanang, menyokong orang tua atau merawat orang tua, dianjurkan dan dinyatakan oleh mereka yang bijaksana dan baik. Imani ko bhikkhave tini pandita panyatani sappurissa panyatani. Oh para biku, inilah 3 hal yang ditetapkan atau dinyatakan oleh mereka yang bijaksana dan baik. Dari suta ini kita bisa melihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwasanya ada 3 hal, 3 perbuatan yang sangat baik yang dianjurkan oleh mereka yang bijaksana. Apabila kita melakukan itu, para bijaksanawan akan memuji kita. Dan karena kita melakukan itu, otomatis kita memperoleh kebahagiaan di dunia ini dan juga memperoleh kebahagiaan di alam selanjutnya. Bukan hanya itu, kita bisa melatih bahwasanya praktik ini adalah praktik yang baik demi melancarkan kita menapak jalan spiritual Buddhis untuk mencapai kesucian. Maka dikatakan 3 hal tersebut adalah dana, pabbaja, mata pitunang upattanang. Dana artinya adalah memberi, pabbaja melepaskan keduniawian, kemudian mata pitunang upattanang menyokong orang tua. Kenapa 3 hal ini penting, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena dana membuat kita menjadi memiliki kepedulian kepada siapapun. Kita peduli pada mereka yang membutuhkan dan kita mau berbagi, sehingga kita melatih kedermawanan, melepas keserakahan, mengikis kotoran-kotoran batin seperti keserakahan, kemelekatan terhadap apa yang kita punya, sehingga kita memiliki welas asih dan kasih sayang, mau membantu mereka yang membutuhkan. Itulah tindakan pertama yang dipuji dan dianjurkan oleh mereka yang bijaksanawan, yaitu dana atau memberi. Kemudian pabbaja
atau meninggalkan keduniawian. Kenapa hal ini dianjurkan oleh mereka yang bijaksana? Karena ibu bapak saudara sekalian, berbuat baik saja tidaklah cukup, karena kita pada dasarnya harus memutus roda sangsara untuk mencapai pantai seberang atau mencapai pembebasan. Pabaja ini adalah salah satu cara untuk melatih diri supaya kita bisa lebih fokus untuk berusaha untuk memotong rantai sangsara dan berusaha untuk melepas keterikatan-keterikatan dan kemelekatan, sehingga kita memiliki kebebasan untuk menjalankan praktik, sehingga kita bisa dengan mudah mencapai pembebasan itu sendiri. Kemudian tindakan yang ketiga yang dianjurkan oleh mereka yang bijaksanawan adalah mata pitunang padanang atau menyokong orang tua. Kenapa hal ini penting? Karena orang tua adalah orang yang sangat berjasa bagi kita. Kita semua pantas untuk menyokong orang tua kita apabila mereka membutuhkan. Apabila mereka sudah tua, kitalah yang harusnya menyokong kehidupan mereka. Inilah 3 hal yang dianjurkan oleh mereka yang bijaksana. Jika kita bisa mempraktikkan 3 hal ini, maka kita bisa menjadi orang yang bijaksana karena kita mempraktikkan atau menjalankan nasihat para bijaksanawan. Sabbidanang banyatang ahingsa sangyamo damo. Mata pitu padanang santanang brahmacarinang. Orang-orang baik menetapkan perbuatan memberi. Mereka yang baik, mereka yang bijaksana menyatakan bahwa memberi adalah baik, menganjurkan untuk praktik memberi. Ahingsa sangyamo damu, tidak membahayakan, ahingsa yang tidak membahayakan makhluk lain atau tidak merugikan makhluk lain. Sangyamo, berpengendalian diri, kita mengendalikan diri kita baik secara perilaku, ucapan, dan pikiran supaya kita menjadi terkontrol, tidak membahayakan orang lain, tidak merugikan makhluk lain. Damo, menjinakkan diri sendiri. Artinya kita menjinakkan diri kita sendiri. Kita tidak dianjurkan untuk mengalahkan orang lain karena musuh terbesar adalah diri sendiri. Dan kotoran-kotoran batin itu terletak di dalam batin kita masing-masing, bukan di luar. Jadi tugas kita sebagai umat Buddha adalah menjinakkan diri sendiri, mengikis kotoran batin diri sendiri, bukan mengikis kotoran batin orang lain, karena itu tentu tidaklah mungkin. Satang etani tanani yani seweta pandito hariyo dasana sampanno salokang bajjate siwa. Satang etani banjani, ini adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Yani seweta pandito, yang harus didekati, seweta atau dilakukan oleh mereka yang bijaksana, pandito. Aryo dasana sampano, Aryo orang yang mulia, dasana sampano yang memiliki penglihatan yang benar. Dasana sampano di sini bukan berarti melihat dalam arti kita melihat sesuatu dengan jelas, tetapi melihat kenyataan sebagaimana adanya. Makanya dasana sampano di sini lebih pada pemahaman benar atau pengertian yang benar. Dikatakan di dalam agama Buddha bahwasanya pengertian benar itu sangat penting, ibarat mata. Kalau kita memiliki pengertian yang benar, maka kita bisa melihat segala sesuatu dengan baik, sehingga kita mempraktikkan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran. Kalau kita memiliki pandangan salah, otomatis apa yang kita lakukan bisa menjadi salah, karena pandangan salah itulah yang akan menuntun kita melakukan itu. Tetapi kalau kita memiliki pengertian yang benar, kita akan melihat segala sesuatu dengan kenyataan, dengan kebenaran, maka kita akan melakukan sesuatu sesuai dengan kebenaran. Itulah pentingnya pengertian yang benar. Salokang bajjate siwanti, pergi ke dunia yang menguntungkan. Artinya orang-orang yang melakukan 3 hal ini, ia akan bisa menjadi bahagia bukan hanya di kehidupan ini saja, tapi juga di kehidupan yang akan datang, karena perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan-perbuatan yang berjasa. Artinya bahwa orang yang melakukan 3 perbuatan ini, ia bisa memperoleh kebahagiaan duniawi dan juga surgawi. Maka orang yang melakukan ini bisa terlahir di alam yang bahagia setelah meninggalkan dunia ini. Kalau